Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Elis Munisa dengan 3 NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang remaja dan medsos serta peran religiusitas pada masa remaja. Yang pertama yaitu media sosial yang merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi secara virtual. Media sosial juga digunakan untuk mengekspresikan diri dan membangun hubungan sosial. Bagi remaja, media sosial menjadi bagian yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu remaja. Remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, emosional, dan juga sosial. Pada masa ini, individu mulai mencari identitas diri serta membentuk nilai dan keyakinan hidupnya. Menurut Soundtrack 2012, remaja merupakan periode perkembangan antara usia sekitar 10-22 tahun yang ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, perkembangan kognitif, dan pencarian identitas diri. Sedangkan menurut Hurlock 2004, masa remaja adalah masa perubahan yang penting karena individu mulai mengembangkan konsep diri, nilai moral, dan sistem kepercayaan. Lalu ada dampak positif dan juga dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, ada dampak positif media sosial yaitu mempermudah komunikasi dan interaksi sosial, memperluas jaringan pertemanan, menjadi sarana mencari informasi dan hiburan, dan juga mendukung ekspresi diri dan kreativitas remaja. Lalu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan atau anxiety, depresi, perbandingan sosial dengan orang lain, cyberbullying atau perundungan online, dan juga penurunan kepercayaan diri. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan religiusitas. Religiusitas adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap ajaran agama yang diwujudkan dalam sikap, penghayatan, serta praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Glock dan Stark 1965, religiusitas adalah tingkat keterlibatan individu dalam agama yang mencakup keyakinan, praktik ibadah, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan konsekuensi perilaku dari ajaran agama. Sedangkan menurut Ancok dan Surasa 2011, religiusitas merupakan hubungan individu dengan Tuhan yang tercermin melalui keimanan, ibadah, pengalaman spiritual, serta perilaku yang sesuai dengan nilai agama. Contoh religiusitas pada masa remaja yaitu melaksanakan ibadah seperti sholat, doa, membaca kitab suci, lalu menghindari perilaku yang dilarang agama, mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian atau kajian, dan juga yang terakhir, mengkaitkan masalah hidup dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Menurut Glock dan Stark, religiusitas memiliki 5 dimensi utama. 1. Dimensi ideologis atau keyakinan, yaitu kepercayaan terhadap ajaran agama dan Tuhan. Contohnya, meyakini adanya Tuhan dan percaya pada pahala dan dosa. Nomor 2 yaitu dimensi ritualistik atau ibadah, pelaksanaan praktik keagamaan, contohnya seperti sholat, puasa, dan membaca kitab suci. Yang ketiga ada dimensi pengalaman atau religious experience, pengalaman spiritual yang dirasakan individu, contohnya merasa tenang setelah berdoa, merasa dekat dengan Tuhan saat beribadah. Yang keempat yaitu dimensi intelektual atau pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang ajaran agama, contohnya seperti mengetahui hukum halal dan haram, dan juga memahami atau mempelajari ajaran moral dalam agama. Lalu yang terakhir ada dimensi konsekuensi atau perilaku, yaitu pengaruh ajaran agama terhadap perilaku sehari-hari. Contohnya, bersikap jujur, menolong orang lain, dan juga menghindari perbuatan dosa. Selanjutnya ada definisi kebahagiaan, yaitu kondisi psikologis ketika seseorang merasakan kepuasan hidup, emosi positif, dan kesejahteraan mental. Menurut Seligman 2002, kebahagiaan merupakan keadaan yang ditandai dengan emosi positif, keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna, dan kepuasan terhadap kehidupan. Sedangkan menurut Dinner tahun 2000, kebahagiaan sering disebut sebagai subjective well-being, yaitu evaluasi seseorang terhadap kehidupannya yang meliputi kepuasan hidup dan emosi positif. Contoh kebahagiaan pada remaja yaitu merasa puas dengan kehidupan sekolah, merasa tenang dan damai ketika beribadah, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan religiusitas dengan kebahagiaan remaja.
Religiositas dapat membantu individu menghadapi tekanan hidup karena agama memberikan makna hidup, dukungan sosial, serta cara untuk mengatasi stres. Menurut penelitian dalam artikel pengaruh religiositas diri dan orang tua terhadap kebahagiaan remaja, semakin tinggi religiositas remaja, maka akan semakin tinggi tingkat kebahagiaan yang dirasakannya. Hal ini karena agama memberikan ketenangan batin, harapan, dan nilai moral dalam kehidupan. Selain itu, religiositas orang tua juga berpengaruh terhadap religiositas anak karena orang tua menjadi model dalam pembentukan nilai dan dalam perilaku keagamaan. Contoh hubungan religiositas dan kebahagiaan seperti remaja yang rajin beribadah cenderung lebih tenang saat menghadapi masalah, dan remaja yang dibesarkan dalam keluarga religius cenderung memiliki kesejahteraan psikologi yang baik. Jadi, kesimpulannya adalah media sosial memberikan dampak positif dan negatif bagi remaja. Dampak positifnya meliputi kemudahan komunikasi, akses informasi, dan sarana ekspresi diri. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa kecemasan, depresi, cyberbullying, dan penurunan kepercayaan diri. Lalu, religiositas berperan sebagai pedoman moral bagi remaja dalam menghadapi pengaruh media sosial. Dengan religiositas yang baik, remaja dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.